Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Ika Putri dari Prodi Administrasi Keuangan dengan NIM 28031020023 ingin mempresentasikan sedikit materi mengenai keuangan inklusif. Yang pertama, apa itu keuangan inklusif? The Consultative Group to Assess the Poor mendefinisikan keuangan inklusif adalah suatu kondisi di mana semua orang berusia kerja mampu mendapatkan akses yang efektif terhadap kredit, tabungan, sistem pembayaran, dan asuransi dari seluruh penyedia layanan finansial. Akses yang efektif juga termasuk layanan yang nyaman dan bertanggung jawab pada harga yang terjangkau untuk masyarakat dan berkelanjutan untuk penyediaan. Diharapkan pada akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan layanan finansial yang formal daripada layanan finansial. Mengapa sih kita perlu keuangan inklusif? Kita perlu keuangan inklusif karena keuangan inklusif mampu memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah, dan pihak swasta. Yang pertama, meningkatkan keefisien ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi shadow banking atau irresponsible finance, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan Human Development Index atau HDI Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan, mengurangi kesenjangan atau inequality dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan. Bagaimana sih penerapan keuangan inklusif? Dari berbagai belahan dunia, untuk menurunkan financial inclusion dilakukan dalam dua pendekatan, yaitu secara komprehensif dan secara umum. Secara komprehensif dengan cara menyusun suatu strategi nasional seperti Indonesia, Nigeria, Tanzania, atau melalui berbagai program terpisah. Misal edukasi keuangan seperti dilakukan oleh pemerintah Amerika pasca krisis 2008. Sedangkan secara umum, pendekatan melalui suatu strategi nasional yang mencangkup 3 aspek, yaitu penyedia sarana layanan yang sesuai, penyediaan produk yang cocok, dan responsible finance melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Penerapan keuangan inklusif umumnya bertahap, dimulai dengan target yang jelas seperti melalui penerimaan bantuan program sosial, pemerintahan atau pekerjaan migran sebelum secara perlahan dapat digunakan oleh masyarakat umum. Siapa saja yang menerapkan keuangan inklusif? Dalam strategi keuangan inklusif bukan sebuah inisiatif yang terisolasi, sehingga keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas. Melalui strategi nasional keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga, pemerintah, dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur. Lembaga yang terkait adalah Bank Indonesia antara lain kantor pusat dan kantor perwakilan, kantor sekretariat wakil presiden antara lain Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, akademisi pemerintahan daerah, otoritas terkait, kementerian terkait, dan pihak swasta. Selanjutnya ada strategi nasional keuangan inklusif. Untuk meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia, dipilih dengan cara komprehensif dengan menyusun suatu strategi nasional yang disusun bersama antara Bank Indonesia, Kantor Wakil Presiden, Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI yang dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pilar 1, edukasi keuangan. Dalam pilar ini, strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman pengetahuan. Pilar 2, fasilitas keuangan. Mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik, baik secara langsung maupun bersyarat. Pilar ketiga, pemetaan informasi keuangan. Untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang tadinya tidak layak menjadi layak. Pilar keempat, kebijakan atau peraturan yang mendukung. Pilar ini melaksanakan program keuangan inklusif membutuhkan bantuan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia yang berguna untuk meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Yang kelima, pilar ini ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan yang akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat. Pilar 6. Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan. Selanjutnya ada Bank Indonesia. Keuangan inklusif sangat relevan untuk mendukung efektivitas fungsi dan tugas Bank Indonesia, baik dari sisi moneter, sistem pembayaran, dan terutama makroprudensial, antara lain 1. Keuangan inklusif membantu menurunkan tekanan dari sisi likuiditas dan resiko kredit di sektor perbankan. 2. Dengan keuangan inklusif, policy rate dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, mengingat transmisi policy rate utamanya dilakukan melalui bank, sehingga membantu efektivitas kebijakan moneter. 3. Semakin lancarnya pembayaran ke seluruh daerah dan digunakan oleh seluruh penduduk dimanapun berada. Selanjutnya, Indeks Keuangan Inklusif. Indeks Keuangan Inklusif atau IKI adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas dari layanan perbankan. Keuangan inklusif memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi akses, dimensi penggunaan, dan dimensi kualitas. Yang pertama, dimensi akses. Dimensi akses adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan jasa keuangan formal, sehingga dapat dilihat terjadinya potensi hambatan untuk membuka dan menggunakan rekening bank, seperti biaya atau keterjangkauan fisik layanan jasa keuangan atau kantor bank, ATM, dan lainnya. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi akses meliputi jumlah kantor bank per 100 juta penduduk dewasa, jumlah ATM per 100 juta penduduk dewasa, jumlah kantor bank per 1000 km, jumlah ATM per 1000 km. Yang kedua, dimensi penggunaan. Dimensi penggunaan adalah dimensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan penggunaan aktual produk dan jasa keuangan. Indikator yang dipergunakan dalam mengukur dimensi penggunaan meliputi sumber rekening dana pihak ketiga atau DPK, jumlah rekening kredit 1000 penduduk dewasa. Dan yang terakhir, dimensi kualitas. Dimensi kualitas adalah dimensi yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan atribut produk dan jasa keuangan telah memenuhi kebutuhan pelanggan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.